praktikum berikutnya ini adalah KLT atau kromatografi lattice tipis, yaitu digunakan untuk memisahkan beberapa komponen dari suatu sampel yang akan kita uji. Nah, sampelnya itu sendiri itu ada spidol, di mana spidol ini memiliki warna. Nanti kita melihat dari sampel spidol ini ternyata dia memiliki komponen-komponen apa saja sih yang ada di dalam warnanya. Nah, ada spidol, ini adalah untuk sampel yang akan diuji. Terus ini adalah chamber digunakan untuk fase gerak yang akan dijenuhkan. Untuk fase geraknya itu sendiri kita memiliki 3, yaitu ada ini adalah butanol. Nah, butanol di sini perbandingannya adalah 1 dan etil asetat di sini adalah 5 dan air di sini adalah 4. Jadi nanti akan dilakukan perbandingan 1, 5 dan 4. Nah, tadi sudah dilakukan pengambilan volume dari masing-masing fase gerak ini, dan hasilnya adalah seperti ini. Dibuat dalam 10 mili, ya, kurang lebih 10 mili. Ini adalah fase gerak yang akan kita gunakan untuk mengelusi spidol yang akan diuji. Nah, kita sudah membahas tentang fase gerak, dan ini adalah fase diam. Fase diam ini akan kita gunakan untuk menotol ketiga sampel yang akan kita uji. Nah, di sini itu kita ada dua jarak, yaitu jarak bawah dan jarak atas. Nah, jarak bawah itu adalah tempat spidol yang kita akan uji. Bisa spidol, bisa sampel lain, atau kita pengen lihat kemurnian suatu jamu juga bisa menggunakan ini, atau melihat komponen dari suatu senyawa herbal juga bisa digunakan menggunakan KLT. Nah, kita harus membuat 2, yaitu batas bawah dan batas atas. Kurang lebih ini adalah panjangnya 10 cm. Nah, batas bawah bisa 1 cm, batas atas bisa 1 cm juga. Nah, yang paling utama adalah batas bawah. Untuk batas atas itu bisa menyesuaikan, ya, tergantung fase geraknya. Misalnya fase geraknya itu tidak sampai di batas atas, misalnya dia sampainya setengahnya aja, berarti batas atasnya dihitungnya terhadap berhentinya si LWN bergerak. Tapi kalau dia misalnya LW-nya terlalu banyak dan dia mengelusi, kita stopkan saja di batas atasnya. Oke, yang pertama kita kasih totalan pertama itu warna hitam. Nah, cukup sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak, karena nanti juga akan terlihat jelas pada proses kita mengelusi. Jadi tidak perlu banyak-banyak totalan. Jadi asal ada warnanya saja. Nah, seperti itu. Ini spidolnya agak besar ya, tapi kita butuh sedikit saja. Nah, oke. Jadi ada 3 ya, warna hitam, warna hijau, dan warna biru. Nanti kita lihat apakah komponen dari senyawa warna yang ada di dalam sampel ini sama atau ada yang berbeda. Nanti kita lihat. Nah, terus yang perlu diingat adalah pada proses ini kita tidak boleh menyentuh silika gel yang terdapat di fase diamnya. Karena apa? Nanti mungkin lemak yang terdapat dalam tangan kita akan mengganggu proses pergerakan dari LWN dari sampel kita ini. Oke. Setelah kita memberikan totalan, di sini kita melakukan penjenuhan. Tadi seperti saya bilang sebelumnya, kita jenuhkan dulu LWN-nya. Mungkin kita jenuhkan ya. Mungkin kita proses penjenuhannya itu kita menggunakan kertas saring, ya, kertas saring seperti ini.
Sepertinya kita tidak perlu banyak-banyak, intinya dia nanti bisa berdiri tegak di sini. Nih. Dan kita masukkan ke wadahnya seperti ini dan kita tutup. Nah, nanti dia akan mengalami proses penjenuhan, di mana ketika dia mengalami penjenuhan atau kejenuhan, si eluen akan merambat ke atas. Ketika dia merambat ke atas, berarti kita bisa pastikan di dalam chamber ini sudah mengalami kejenuhan. Nah, setelah nanti ini jenuh, kita rasa jenuh, nanti kita baru masukkan sampel yang akan diuji. Jadi nanti kita lihat setelah dia jenuh, atau kita masukkan setelah dia jenuh. Nah, kita bisa tunggu beberapa saat sampai dia jenuh. Oke, setelah dia jenuh, kita bisa masukkan seperti ini. Kita menggunakan alat bantu, kita bantu langsung ditutup. Oke, kita ambil saja. Kita sudahi. Nah, untuk mempercepat pengeringan, kita bisa menggunakan hair dryer untuk mengering. Sampai dia rasa kering. Sudah kering. Oh ya, sebelumnya tadi lupa. Sebelum kita memberikan garis, biasanya kita harus menggunakan pensil. Karena pensil tidak akan mengganggu proses elusi dari si eluen ataupun sampel yang kita gunakan. Makanya kita memberikan garisnya itu menggunakan pensil. Karena pensil akan tetap stay di sini dan tidak ikut terelusi seperti dengan sampel yang digunakan. Oke, setelah seperti ini datanya cukup tidak bagus ya. Ini warnanya tidak terpisah, berarti di sini itu kita perlu mencari eluen yang sesuai yang harus kita gunakan untuk mengelusi dari sampel spidol yang kita gunakan, baik itu spidol warna biru, hitam ataupun hijau. Kita harus menggunakan eluen yang sesuai. Nanti bagaimana caranya kita bisa mengubah perbandingan antara eluennya tadi kan 1:5 banding 4, bisa kita bolak-balik. Nanti kita lihat apakah dia baik atau tidak. Ketika nanti kita menemukan eluen yang baik, itu kita bisa gunakan sebagai pemisah dari warna dari sampel kita. Oke, setelah kita tadi selesai mengelusi dari sampel kita, sekarang kita bisa lihat spot atau coraknya itu di bawah sinar UV. Nah, ini adalah alat yang kita gunakan untuk melihat sinar UV-nya. Nah, di sini itu kita nanti bisa menggunakan panjang gelombang di 254 sama 366. Biasanya kalau di 366 itu dia berfluoresensi maksud saya. Oke, caranya seperti apa? Kita tinggal buka ini.
Nah, kita cek di 354. Nah, di situ tuh kalau yang hijau memisah, dia di ujung ya. Spotnya di ujung. Kalau warna yang lain dia bertumpuk ya, bertumpuk. Jadi dia tidak mengalami pemisahan. Berarti di sini kekeliruannya mungkin di eluen atau proses penjenuhan bisa saja, ataupun bisa terjadi kesalahan pada proses memasukkan. Jadi ketika dia dimasukkan tidak stabil, nah bisa dia membentuk garis yang zigzag sehingga dia tidak lurus, sehingga sampel warnanya itu bertumpuk. Jadi perlu ketelitian khusus untuk mengerjakan KLT ini. Nah, setelah di 254 kita coba di 365. Nah, di sini tuh ternyata ada warna yang berfluoresensi. Kelihatan nggak? Kayaknya di ini dulu ya. Bentar. Napasmu gede banget. Oh, ada ya. Jadi di sini itu ada sedikit sampel yang berfluoresensi. Jadi di sini tuh ada yang berfluoresensi, kelihatan jelas kan? Sedikit. Berarti di sini warnanya itu ada yang berfluoresensi. Tapi untuk di panjang gelombang 254 pemisahannya tidak terlalu bagus, dan spot-spotnya juga tidak memisah. Oke, kita matikan. Setelah itu kita bisa memberikan tanda di setiap spot warna. Kita perkirakan saja. Di sini ada hijau, di sini ada biru, di biru ada hijau, di sini ada kuning, di sini ada merah, ungu. Bukan merah, ini kuning, merah. Di sini ada biru, di sini ada ungu. Tapi ini cukup tidak bagus ya untuk dilihat karena dia tidak memisah. Jadi spot-spotnya tidak memisah. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, perlu dipilih atau ditemukan atau didapatkan eluen yang sesuai, yang bagus untuk memisahkan komponen-komponen warna yang terdapat pada spidol yang kita gunakan. Oke. Setelah ini nanti kita bisa menghitung RF-nya. Kalau misalnya dia memiliki beberapa warna yang terpisah, kita bisa hitung RF-nya. Kalau tidak, ya paling kita yaitu mencari walaupun datanya kurang bagus, tapi kita bisa menghitung beberapa data yang ada di hasil ini. Pertama itu adalah kita harus menentukan nilai RF-nya. Nilai RF itu ada retention factor, di mana jarak spot terhadap jarak dari si eluen bergerak. Jadi di sini tadi eluennya itu bergerak dari sini sampai sini, karena kan kita tidak menggunakan di sini ya. Kita tidak menggunakan batas atas lagi karena memang eluennya tidak sampai ke atas, maka jarak atasnya kita ganti, sehingga kita perlu menghitung kembali. Kalau kita sampai di sini, kita langsung saja menggunakan 8 cm. Ya, karena dikurang ya 1, 2, karena memang panjangnya itu adalah 10, sehingga 8. Tapi kalau misalnya sampai di sini, kita harus menghitung kembali. Caranya seperti apa ya? Kita hitung menggunakan penggaris. Ya. Oke, di sini jelas ya bahwa nilai
Nilai aluan untuk bergeraknya itu adalah, atau nilai B-nya itu kita sebut B ya. B-nya itu adalah 6 cm. Nah, nilai A itu adalah setiap spot yang bergerak. Nah, kita lihat, kita tadi itu memberikan warna ya, memberikan tanda di sini, di sini. Nah, ini saya berikan contoh saja, jadi nanti biar bisa menghitung RF-nya. Nah, kita bagi atas 3 ya. Pertama itu adalah warna hitam, karena kita menggunakan spidol hitam ya. Yang kedua itu adalah hijau. Dan ketiga itu adalah biru. Oke, berarti kita lihat hitam itu di sini memiliki warna 1, 2, 3, 4, kurang lebih ada 4. Berarti nilai A-nya ada 4 ya. Kita bisa simbolkan A1, A2, A3, A4 atau berdasarkan warnanya. Karena di sini warnanya terpisah, walaupun tidak terlalu jelas, bisa kita simbolkan. Berarti A merah, A ungu. A ungu ya. Yang pertama di sini tuh ungu. Terus A biru. Terus A hijau. Dan di sini terlihat jelas yaitu A merah. Dia ada 3 ya. Terus yang di hijau itu ada 3. A biru. A biru. A hijau. Sininya hijau kebiruan ya, karena belum terpisah banget. Dan A kuning. Sebenarnya kalau kita bisa lihat ya, di antara biru dan merah ini sebenarnya ada warna kuning yang terbentuk, tapi karena itu yang saya jelaskan tadi, tidak terpisah sempurna, jadi warnanya tidak terlalu terlihat. Kalau biru dia cuma 1 doang, berarti kita bilang A biru. Ya, cuma 1 warna doang. Mungkin dia adalah warna dasarnya saja. Jadi tidak ada komponen-komponen lain yang ada di spidol biru. Jadi cuma 1 warna saja. Nah, setelah itu baru kita hitung. Caranya seperti apa? Kita hitung dari jarak batas bawah sampai batas spotnya. Nah, bagaimana menentukan titik tengahnya? Itu adalah langsung ambil di bagian tengahnya. Nah, di sini berarti kita ambil di sini, tinggal dihitung. Di sini dia adalah 5,8 untuk ini 5,8 cm. Terus yang biru ini 1 cm, 1 cm. Yang hijau ini 1,4 cm. Yang kuning 1,5. Bagusnya itu jarak antara setiap warna harusnya terpaut jauh, di mana hasilnya akan terlihat jelas perubahan warna dari setiap spot-spot, dari titik-titiknya akan berbeda. Ini itu tidak terlalu berjauhan. Di sini di 1 cm, di biru itu 1,3. Terus di hijau itu 1,4, dan yang di merah itu 1,7. Oke. Nah,
Dari setiap spot ini kita bisa menentukan nilai RF-nya, di mana menghitung nilai RF adalah kalkulator. bukan untuk menentukan nilai RF atau reflection factor-nya itu adalah rumusnya A per B. A itu seperti yang saya sebutkan adalah jarak yang ditempuh oleh spot yang kita peroleh. Spotnya itu kan ada beberapa spot yang ini. Terus B itu adalah jarak L1. Jadi L1 itu bergerak sampai mana? Nah, itu adalah nilai B. Ini adalah nilai RF yang dihasilkan dari beberapa spot-spot itu. Walaupun sebenarnya ini tidak berlaku untuk ini, tapi kita bisa memberikan contoh bahwa menentukan nilai RF itu berdasarkan datanya seperti ini, hitungannya. Ya. Dan rentan RF yang baik itu adalah di kisaran 0,2 sampai dengan 0,8. Ya, bagusnya dengan catatan memang si spotnya terpisah sempurna. Ya, bukan kayak gini ya. Walaupun nilainya ada yang sampai 2 gitu kan, tapi dia tidak terpisah. Jadi itu dibilang belum layak untuk digunakan sebagai data. Kalau seperti ini kita bisa ulangi lagi dengan menggunakan L1 yang berbeda bisa, atau menggunakan L1 yang sama tapi menggunakan perbandingan yang berbeda, atau kita turunkan dari perbandingan L1 yang ada. Ya. Nah, untuk si warna biru ya cukup bagus ya. Cukup bagus, tapi dia juga terlalu cepat untuk terbawa. Karena apa? Karena memang warnanya cuma 1 ya. 0,9. Tapi sebenarnya sih bagusnya itu mendekati 1. Tapi kalau bisa di rentan ini, dan dengan catatan terpisah sempurna antara satu spot dengan spot yang lain. Sudah.